Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Syafiq di acara Somasi, sosok mahasiswa inspirasi. Dengan Bang Rio di sini, seorang pengusaha muda yang akan membagikan pengalamannya untuk teman-teman setia Somasi. Langsung aja Bang, perkenalin diri. Oke, pertama nama saya Rio Adi Sanjaya, umur saya 25 tahun. Sekarang kesibukan saya mengurusi sebuah usaha. Usaha. Iya, Tempat namanya. tinggal di mana Bang? Saya tempat tinggal di Tangerang, Ciledug. Orang. Oke. Berarti Bang Rio ini mulai usaha tuh dari kuliah. Kalau untuk memulai sebuah usaha Ya. dari kuliah gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang saya jalanin yang masih berjalan sampai sekarang itu saya mulai setelah lulus kuliah gitu. Tapi saya dari kuliah sudah sering gitu usaha Oke, oke. gitu. Itu waktu kuliah usaha apa tuh Bang? Saya dulu waktu kuliah pernah jualan yang namanya makaroni. Makaroni ada goreng, ada makaroni basah. Biasanya kan kayak gitu kan. Oh iya. Kayak makaroni ngehe gitu berarti ya? Ya mirip lah, tapi kita lebih bervarian rasanya dan produknya. Oke. Itu waktu mulai usaha waktu kuliah tuh itu semester berapa Bang? Waktu itu saya semester 4 lah, saya udah mulai memberanikan diri untuk berjualan. Pertama pasti ke teman-teman kelas dulu, dari teman-teman kelas melebar kan, di teman-teman fakultas melebar lagi ke teman-teman universitas. Setelah teman-teman universitas saya juga sudah pernah memberanikan diri buka outlet untuk menjual di skala lebih besar lagi. Gitu. Oke. Berarti awal-awal itu cuma yang mau aja gitu ya, pre-order? Ya, ya. Pastinya dulu tuh emang lagi boomingnya kan ya, ada makaroni ngehe ya. Iya. Saya melihat ada peluang di situ dan menurut saya biaya produksinya juga nggak terlalu tinggi, seukuran mahasiswa masih bisa mampu lah untuk membiayai biaya produksi. Akhirnya saya coba jual ke 1, 2, 3 orang teman, mereka feedbacknya baik, katanya enak, katanya nagih. Akhirnya dari situ saya mulai seriusin bikin brandnya, bikin pamfletnya, Berarti itu promosi di brand media sendiri sosial. tuh? Brand sendiri? Ya, pada saat itu saya bikin brand sendiri. Oke. Itu yang mendasarin Bang Rio buat usaha nih ketika kuliah apa tuh Bang? Padahal kan kalau kuliah kan tugasnya bisa dibilang ngabisin banyak waktu lah, tugas apalagi kalau juga Bang Rio organisasi kan. Ya. Itu apa tuh Bang dasarnya? Pasti kalau dari saya pribadi, kalau ditanya alasan ya pasti kebutuhan pribadi ya. Namanya anak muda, adalah pasti keinginan pengen beli apalah, motor lah, HP yang bagus lah, atau pengen jalan-jalan lah. Karena pasti ada terkendala finansial juga di orang tua, yang mungkin cuma bisa untuk ya untuk sekedar uang jajan kuliah ya, cuman seperti itu yang menurut saya masih kurang kalau untuk memenuhi keinginan saya yang pengen lebih. Ya akhirnya saya coba berspekulasi. Waktu itu saya buka makaroni dengan modal mungkin cuma sekitar ya range-nya pertama kali ya 200.000 lah. Untuk modal itu? Iya, terus baru saya upgrade lagi di sekitar 800.000. Baru setelah itu udah nggak ada penambahan modal lagi. Berarti makaroni itu sampai sekarang masih ada atau gimana tuh nasibnya si makaroni itu? Sebenarnya makaroni ini masih ada ya, maksudnya karena dari zaman kuliah sampai saya lulus kuliah pun saya pernah buka itu kan ini teh susu, perusahaan jualan minuman kekinian, itu juga ada makaroninya, outletnya juga masih ada sampai sekarang. Dan karena saya sekarang ada fokus baru, fokus di roti ini, harum manis, roti dan kue, si ini teh susu dan makaroni itu sementara saya serahin ke orang kepercayaan buat mengelola. Tapi sampai sekarang masih ada. Oke. Berarti sekarang Bang Rio tuh selain usaha kesibukannya apa tuh Bang? Apa lanjut S2 atau gimana? Ya, untuk akhir-akhir ini sih emang saya fokusnya usaha ya. Usaha sambil ya saya punya lagi ngebangun rumah juga. Oh udah berkeluarga Bang ya? Udah berkeluarga juga. Dan saya ada rencana
S2 udah daftar, sudah keterima, mungkin di bulan-bulan ini sudah mulai masuk. Itu di mana S2-nya? Saya milih S2 sama lah sama S1 saya di Universitas Negeri Jakarta. Oh, di UNJ ya. UNJ. Jurusannya juga sama. Jurusannya linear sih, walaupun nggak spesifik sama. Kalau waktu S1 kan saya di pendidikan ekonomi, S2 ini saya ambil manajemen supaya lebih meningkatkan kemampuan manajemen bisnis saya. Oke. Menurut Bang Rio nih Bang, usaha waktu kuliah itu prospeknya kedepannya gimana sih itu Bang? Apa mungkin cuma buang-buang waktu doang gitu karena nggak bisa fokus banget ke usaha? Sebenarnya itu manajemen waktunya antara usaha dan kuliah itu gimana Bang? Kalau menurut saya, gitu ya. Kalau menurut saya emang usaha itu butuh waktu, butuh fokus, butuh materi juga. Gitu. Walaupun yang paling utama ya pasti ya waktu, fokus gitu. Yang pada saat kuliah itu menurut saya adalah tempat kita untuk mencoba gitu, untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, mencoba hal baru, menganalisis pasar gitu. Jadi menurut saya kuliah itu jangan melulu tentang cuan gitu, bukan tentang keuntungan ketika kalian berusaha, tapi lebih ke mumpung kita kuliah, kita belum berkeluarga, kita belum punya tanggungan yang banyak, kita coba terus, kita coba jualan ini, jualan itu, lama kelamaan akan nemu gitu apa market pasar kita siapa, produk yang cocok apa di kuliah itu. Makanya kuliah itu sangat penting menurut saya untuk memulai usaha. Nggak harus gede, nggak masalah, kecil-kecilan, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, dari situ bisa buat modal buat nanti ketika lulus kuliah, ketika fokus kita udah banyak, waktu kita udah banyak, mungkin materi juga lebih banyak, kita udah bukan belajar lagi, kita udah eksekusi apa yang sebelumnya waktu kita kuliah pelajari gitu. Berarti kan Bang Rio kira-kira usaha udah lama ya kalau dari misalnya kuliah sampai sekarang udah banyak nih pengalamannya nih Bang. Dari pengalaman Bang Rio itu ada nggak sih kegagalan yang bikin Bang Rio hampir putus asa gitu sampai nggak mau usaha lagi atau gimana gitu? Kalau saya ya, kalau kegagalan pasti yang namanya orang usaha pasti ada naik turunnya lah. Tapi kalau untuk putus asa ya terus terang nggak pernah gitu. Kalau saya karena emang dari dulu saya pengen jadi pengusaha gitu. Jadi walaupun gagal ya saya akan coba lagi, dan alhamdulillah lah saya nggak sempet nyoba berkali-kali sebanyak itu untuk jadi sukses gitu, untuk jadi berhasil di usaha ini kayak gitu. Mungkin kegagalannya yang masih menurut saya masih wajar lah kayak gitu. Mungkin yang masih pakai modal yang nggak banyak, gagal juga nggak habis semua modalnya, paling balik sekitar 80% dari modal. Berarti bener-bener nggak nol gitu ya? Nggak pernah nol. Ya makanya itulah bahasanya manfaat dari kita bisa menganalisis pasar, kebutuhan pasar apa, produk yang cocok apa. Jadi minimal ketika kalian gagal nggak fatal. Berarti kalau misalnya Bang Rio itu kuliah tahun berapa Bang? Saya mulai masuk kuliah 2015. 15 dan lulus tahun 2019. 2019. Misalnya dari 2015 atau 2016 Bang Rio udah mulai usaha nih Bang. Berarti kan ketika sampai sekarang masih usaha kan lewatin masa pandemi kemarin tuh Bang. Iya. Itu gimana sih cara Bang Rio buat survive-nya di masa pandemi? Oke. Saya setelah lulus kuliah kan saya mengembangkan usaha minuman waktu itu ya, minuman kekinian. Saya yang ada boba, coklat dan lain-lain, saya collabin, saya kolaborasiin sama makroni saya yang udah jalan waktu kuliah. Awal-awal sangat luar biasa penjualan, melampaui perkiraan saya pada saat itu. Habis itu diterpa ada musim hujan yang berkepanjangan yang waktu itu sempat banjir itu. Oh iya. Sempat banjir 2020 kalau nggak salah ya, banjir. Terus pandemi di
setelah musim banjir itu lumayan terpukul sebenarnya usahanya, tapi pada saat itu saya coba mensiasati untuk lebih mengedepankan yang pertama promosi, dan kita lebih memanfaatkan yang namanya media online food lah. Oh, Gitu. oke, Jadi oke. saya yang tadinya cuma punya GoFood, saya lebih kembali lagi ke GoFood, GrabFood gitu. Jadi kita lebih banyakin, terus kita coba cari formulasi lah yang pas, promonya seperti apa sih nih gitu. Di masa yang kayak gitu. Di masa kayak gitu supaya walaupun penjualan offline-nya pasti berkurang, Iya. tapi kita coba maksimalin di penjualan online-nya kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih kan karena ada kondisi itu ya, jadi pas ada pandemi itu pasti nggak bisa dipungkirin lah usaha saya yang udah jalan berkurang gitu dari segi profit. Akhirnya saya buka Harum Manis Roti dan Kue, itu juga berdasarkan analisis saya pada mungkin ada lah gitu kenalan kerabat yang udah buka, yang menurut saya tidak terlalu berdampak dengan pandemi karena dia sistemnya kan take away lah gitu. Orang datang kita kasih pergi gitu, nggak ada makan di tempat, sangat nggak terlalu berpengaruh dengan pandemi. Akhirnya saya putuskan untuk membantu profit saya yang kurang di usaha sebelumnya di teh susu dan makaroni itu. Saya fokuslah di Harum Manis yang menurut saya tidak terlalu berdampak di pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya. Saya sekarang masih fokus di situ sampai sekarang. Oke. Berarti juga ada usaha Harum Manis itu Bang ya? Iya, Harum Manis itu usaha di bidang apa nih? roti Di bidang bakery lah, bakery berarti ya. Nah, itu waktu awal-awal mulai Harum Manis itu ketika kapan Bang? Saya mulai itu Januari 2021. Itu dari satu toko aja Satu tuh. toko, Januari 2021. Sampai sekarang udah punya berapa toko? Sekarang alhamdulillah sudah punya 10 cabang, 10 toko. Dari itu tadi, dari Januari 2021 sampai sekarang. Kurang lebih setahun lebih itu Setahun. untuk 10 toko. Ya. Nah, terus berarti itu udah punya banyak karyawan kan Bang ya? Alhamdulillah, dulu saya mulai Harum Manis toko pertama itu dengan 3 karyawan. Sekarang udah sekitar 40 karyawan lebih lah. 45-an lah. Nah, itu untuk sampai di titik Bang Rio yang sekarang nih Bang, yang punya bisa dikatakan punya banyak cabang, juga jenis usahanya. Berarti yang masih jalan itu ini teh susu, terus Harum Manis. Ya, di teh susu itu ada makaroninya juga, dia jadi satu outlet sama Harum Manis. Ini teh susu juga punya cabang lain atau cuma satu outlet aja? Oh, ini teh susu ya pernah punya cabang sampai 2 cabang, tapi karena ya itu tadi mungkin ada desakan dari COVID juga, akhirnya saya memutuskan saya jual untuk tambahan modal bukan Harum Manis. Tapi ini teh susu masih ada 1 cabang yang dari dulu masih ada sampai sekarang. Berarti bisa dikatakan tuh usaha yang paling berdampak nih sampai sekarang buat Bang Rio itu di Harum Manis nih Bang, profit yang paling banyak gitu ya. Sekarang saya fokus di situ karena di situ butuh manajemen yang lebih kuat, lebih perlu diperhatikan karena semakin besar usaha kita pasti membutuhkan semakin banyak fokus, semakin banyak waktu ya. Dan menurut saya usaha kalau udah besar ya saya harus tahu lah, saya harus ikut terjun di manajemennya kayak gitu. Oke nih Bang, mungkin yang terakhir tips and triknya nih Bang buat teman-teman somasi ketika usaha sambil kuliah itu, apalagi juga ikut organisasi dan lainnya, itu baiknya gimana tuh Bang? Oke, yang pertama pasti kita harus ngebangun mindset positif dulu ya. Kalau usaha itu keren gitu, jadi pengusaha itu keren. Tapi kalau teman-teman udah malu jualan, malu promosi produk, itu nggak akan bisa. Jadi yang pertama pasti mindset diri dulu, kita bikin usaha itu keren gitu dan bisa menguntungkan gitu.
Dari situ ya kalian coba analisis apa sih kebutuhan dari teman-teman kalian yang terdekat aja, karena kita bicara kuliah kan. Iya. Pasti waktunya terbatas dan materinya juga mungkin terbatas. Dari kalian tahu kebutuhan itu, kalian sortir mana yang kira-kira kapitalnya itu nggak terlalu besar, modalnya nggak terlalu besar, dengan pengelolaan juga nggak terlalu rumit sehingga nggak ganggu waktu kuliah kalian dan masih aman di materi kalian. Berarti yang pertama itu mindsetnya dulu. Mindset ya? dulu, mentalnya dibangun. Setelah itu kalian analisis, kalian produknya apa, target pasarnya siapa, bagaimana menjualnya, bagaimana produksinya, ya kan. Terus modalnya berapa gitu, kita mampu apa enggak nih dengan materi yang kita punya. Setelah itu promosinya gimana. Promosi ini penting banget menurut saya, karena namanya usaha, produk tuh harus dipamerin gitu. Iya. Dipamerin, coba kalian jual ke teman-teman terdekat kalian, reviewnya gimana, minta feedbacknya. Kalau udah oke, baru kalian produksi lebih banyak lagi untuk disebaran ke lebih banyak lagi. Yang pastinya kalau sambil kuliah ya pasti ada keterbatasan waktu ya, maksudnya ya mungkin ya lebih ke kalian tahu sendiri gitu batasan kalian mengembangkan usaha kalian bisa sejauh mana dengan waktu kalian yang masih kuliah. Tapi yang penting harus mulai usaha, harus coba, karena ketika gagal, mending kalian gagal saat kuliah daripada kalian gagal di saat kalian udah lulus kuliah, udah punya keluarga, udah punya tanggungan banyak gitu. Jadi ketika kalian udah berkeluarga, udah punya tanggungan banyak, udah lulus kuliah, kalian udah punya bekal yang cukup untuk memulai sebuah usaha yang lebih matang. Oke. Oke, itu mungkin itu aja ya teman-teman dari Bang Rio ini, seorang pengusaha muda yang bisa jadi sosok inspirasi kita di masa kuliah ini untuk jangan malu lah untuk buka usaha di masa kuliah, karena kan masih muda gitu, tanggungannya juga buat diri sendiri, gagal buat diri sendiri. Mungkin Bang Rio ada closing statement gak nih Bang, atau motivasi buat teman-teman yang lagi kuliah gitu? Oke, Dia pengen usaha juga. buat teman-teman yang masih kuliah, statement saya, setiap orang punya jatah gagal. Habisin jatah gagal kalian ketika kalian masih sendiri, masih kuliah, masih free. Ketika kalian sudah waktunya untuk beneran harus mencari uang untuk keluarga, untuk diri kalian, kalian sudah nggak punya jatah gagal, waktunya kalian berhasil. Oke teman-teman, ya terima kasih Bang Rio. Oke, Amit dulu. siap-siap, mantap. Bye.